Halo sobat pecinta film, jumpa lagi dengan channel kesayangan kita, Filmex, yang mengulas tentang alur film, rangkuman film, review film yang tentunya menarik. Di video kali ini, Filmex akan mengulas alur cerita film yang berjudul 40 Days and 40 Nights dengan rangkuman film sebagai berikut. Oh ya, sebelum lanjut menonton rangkuman film yang berjudul 40 Days and 40 Nights, bagi sobat yang baru bergabung, jangan lupa sobat klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar sobat tidak ketinggalan update video selanjutnya. Di awal film, kita akan disuguhkan seorang pria yang berada di suatu kafe. Pria tersebut bernama Matt. Saat itu, dia sedang melihat foto dan video kenangan bersama mantan pacarnya yang bernama Nicola dan berencana akan menghapus kenangan itu. Akan tetapi, dia tak bisa melakukannya karena ia masih memiliki perasaan kepada mantannya. Matt lalu pulang ke rumahnya. Ia tinggal bersama temannya yang bernama Ryan. Di sini, Ryan mencoba menghibur Matt yang sedang galau dengan mengajaknya ke sebuah bar untuk bertemu dengan seorang wanita. Matt pun menolak ajakan tersebut. Namun Ryan terus membujuk Matt sampai Ryan ikut bersamanya. Malam harinya, mereka bertemu dengan wanita tersebut. Matt lalu mengajak wanita itu untuk mengobrol bersamanya. Tak lama setelah itu, mereka langsung melakukan wik-wik. Esok harinya terlihat Matt yang berada di kantornya yang sedang berbicara dengan temannya. Di sini, temannya mengatakan bahwa ia sedang menunggu pengantar donat karena orang ini mengetahui berbagai informasi yang ada di sekitarnya. Lalu, saat pengantar donat tersebut datang, Matt mencoba mengobrol dengan orang tersebut, di mana ia baru saja mengantarkan donat di sebuah kantor yang sedang merayakan sebuah pesta pertunangan. Yang ternyata, kantor yang dimaksud orang itu merupakan kantor di mana tempat Nicola bekerja. Ia pun bergegas pergi ke kantor tersebut untuk melihat acara pertunangan itu. Ketika telah sampai, Matt kaget. Ternyata Nicola lah yang bertunangan. Melihat hal itu, Matt sangat terpukul. Ia pun pergi menemui kakaknya dan meminta solusi tentang keadaan yang sedang ia alami. Setelah mengobrol dengan kakaknya, Matt pun membuat janji pada dirinya sendiri, di mana selama 40 hari ke depan, ia tak akan melakukan wik-wik dan akan membuang semua hal yang bersangkutan dengan hal itu. Ia lalu pulang ke rumahnya dan membuang majalah dewasanya serta kaset dan DVD dewasa yang ia punya. Malam harinya, ia pergi ke suatu tempat untuk mencuci pakaiannya. Ketika berada di tempat tersebut, Matt bertemu dengan seorang wanita. Wanita tersebut mengajak Matt untuk mengobrol, akan tetapi Matt terlihat cuek terhadap wanita tersebut karena ia sedang berusaha untuk menepati janjinya. Esok harinya, Ryan melihat majalah-majalah dewasanya serta kaset DVD yang telah diamankan oleh Matt. Lalu, saat Matt pulang, Ryan menanyakan kepada Matt, kenapa Matt melakukan hal tersebut. Lalu Matt menjelaskan semuanya kepada Ryan. Di sini Ryan tak setuju dengan apa yang Matt lakukan, karena baginya hal tersebut bukanlah sesuatu yang normal. Scene lalu berpindah, terlihat teman-teman Matt sedang mendiskusikan sesuatu yang ternyata mereka telah mendapatkan kabar dari Ryan bahwa Matt tak akan melakukan wik-wik selama 40 hari. Mereka akhirnya membuat sebuah taruhan, apakah Matt bisa bertahan atau tidak. Esoknya semua teman kantor Matt telah mengetahui bahwa Matt sedang melakukan puasa wik-wik. Lalu, seorang wanita mencoba untuk menguji pertahanan Matt. Dia pergi menemui Matt yang sedang berada di sebuah ruangan. Di sini dia mencoba merayu Matt dengan cara menunjukkan danaunya. Tetapi Matt berusaha untuk berpegang teguh pada janjinya. Karena ia tak tahan melihat danau wanita tersebut, kemudian Matt bergegas pergi dari ruangan itu. Malam harinya, ia lalu pergi lagi ke tempat pencucian. Ketika sampai, ia melihat wanita yang sempat mengobrol bersamanya. Ia pun mengajak wanita itu untuk mengobrol. Wanita tersebut bernama Erika. Di sini, Erika mengatakan bahwa ia bekerja di suatu tempat di mana tugasnya mencari situs-situs dewasa dan memblokirnya. Matt lalu mengajak Erika untuk berjalan bersamanya. Esok harinya, mereka pergi berkeliling kota menggunakan bis.
Saat Matt mengantar Erika pulang, di sini Erika mencoba mengeluarkan gerakan tambahan. Akan tetapi Matt langsung menolaknya dan segera pulang. Esoknya ketika di kantor, tak sengaja pengantar donat itu menanyakan tentang kencan yang Matt lakukan kemarin. Matt kaget karena sebelumnya Matt tak pernah menceritakan hal tersebut kepada siapapun. Ia lalu memaksa teman kantornya untuk mengatakan apa yang sebenarnya terjadi. Temannya akhirnya menjelaskan semuanya kepada Matt, di mana mereka bertaruh tentang puasa yang Matt sedang lakukan. Dan taruhan tersebut telah dipasang di internet dan ditempatkan di situs-situs dewasa. Mendengar hal itu, Matt langsung teringat tentang pekerjaan Erika, yang kemudian bergegas pergi ke tempat Erika bekerja. Ketika telah sampai, Matt berusaha menjelaskan kepada Erika mengenai pertaruhan tersebut. Namun, Erika tetap marah dan pergi meninggalkan Matt. Malam harinya terlihat Matt yang marah kepada Ryan, karena ternyata Ryanlah yang memberitahukan kepada teman kantor Matt tentang puasa week-week yang sedang Matt lakukan. Beberapa hari pun berlalu. Terlihat Matt yang datang ke rumah Erika untuk meminta maaf. Di sini, Matt mengatakan bahwa ia sangat suka terhadap Erika. Dan puasa week-week yang Matt lakukan itu adalah usaha agar bisa melupakan mantannya. Mendengar hal itu, Erika bersedia menerima Matt, asalkan Matt harus menyelesaikan puasanya. Dan Erika akan langsung ke rumah Matt ketika puasanya telah selesai. Singkat cerita, pada hari ke-39, Nicola datang ke rumah Matt, yang ternyata Nicola sedang bersedih karena dia bertengkar dengan tunangannya. Nicola berusaha merayu Matt agar Matt mau melakukan week-week bersamanya. Akan tetapi, Matt menolaknya dan mengusir Nicola dari rumahnya. Ini terlihat bahwa Matt sudah bisa melupakan Nicola. Esok harinya, ketika Nicola berada di kantornya, ia mendengar percakapan pengantar donat yang membahas tentang Matt. Ia lalu menanyakan apa yang dimaksud pengantar donat. Itu. Scene lalu berganti. Terlihat Nicola yang pergi ke kantor Matt untuk memasang taruhan. Malam harinya, terlihat Matt yang meminta kepada Ryan untuk tak mengunci pintu rumah karena Erika akan datang menemuinya. Lalu Matt tertidur, akan tetapi ia mimpi becek. Saat tersadar, ia kaget melihat Nicola, yang ternyata Nicola lah yang membuat ia bisa mimpi becek. Setelah selesai, Nicola pergi meninggalkan Matt karena ia telah berhasil membuat Matt gagal berpuasa pada di hari ke-40. Di sini Matt terlihat panik, sebenarnya Erika lah yang akan datang menemuinya. Lalu, saat Erika datang, ia melihat Nicola yang baru keluar dari rumah Matt. Ketika ia masuk ke dalam, ia kaget melihat keadaan Matt. Ia pun kecewa dan pergi dari rumah Matt. Beberapa hari pun berlalu. Di akhir film ini terlihat Matt yang memberikan Erika sebuah hadiah yang membuat suasana hati Erika menjadi senang kembali. Lalu ketika saat Erika berada di tempat pencucian, Matt datang menemuinya. Di sini, Matt mengungkapkan perasaannya kepada Erika, bahwa ia sangat mencintainya. Tak lama setelah itu, mereka pun langsung melakukan week-week. Dan film ini pun selesai. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Dan buat kalian yang ingin melihat rangkuman film lainnya, silahkan buka di channel Filmex. Oke, terima kasih dan selamat menonton video lainnya.